Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel, Riches Jatra Channel. Pada kali ini kita masuk ke materi statistik olahraga berikutnya mengenai korelasi ganda. Korelasi ganda ini kita gunakan pada skripsi yang berjudul kontribusi, korelasi, hubungan. Ya, jadi yang bercerita hubungan, korelasi, kontribusi yang dia memiliki dua variabel bebas dan satu variabel terikat. Kita menggunakan korelasi ganda karena korelasi ini bertujuan untuk mengetahui hubungan dua atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen. Dengan perkataan lain, variabel independen yang diteliti terdiri dari dua variabel atau lebih. Di korelasi ganda itu merupakan angka yang menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antara dua variabel secara bersama-sama atau lebih dengan variabel yang lain yang disebut koefisien korelasi ganda dan biasanya disimbolkan dengan R. Jadi rumus korelasi ganda itu adalah R besar. Ya, jadi kontribusi korelasi atau hubungan itu kita menggunakan korelasi ganda ini menggunakan dua variabel bebas dan satu variabel terikat. Ini X1 terhadap X2, X2 terhadap Y, X1 dan secara bersama-sama dengan X2 terhadap Y. Jadi sangat penting korelasi ganda ini kita pelajari guna menyelesaikan nanti tugas akhir kita skripsi. Namun bagaimana rumus korelasi ganda ini? Kita masuk kepada rumus berikutnya, R. Ini rumus R bisa Anda lihat di sini di tabel ini, di rumus ini. Untuk sampai di sini kita butuh mencari Rx1 dengan Y dulu, R1 dengan Rx2 dengan Y, kemudian Rx1 dengan X2. Kita cari itu semua dulu baru kita masuk ke rumus ini. Jadi tidak langsung kita masukkan karena asal rumus ini dari hasil korelasi dari X1, X2 terhadap Y dan X1 dengan X2. Setelah itu baru nanti kita masuk ke mencari signifikannya. Kita menggunakan uji F. Uji F namanya. Uji F dengan rumusnya bisa Anda lihat seperti ini. R kuadrat hasil dari R tadi, R kuadrat dibagi K dibagi 1 dikurang R kemudian per N kurang K dikurang 1 ya. Jadi nanti pengujian hipotesis korelasi ganda bisa lihat dengan uji F ya. Apabila F hitung lebih besar daripada F tabel, maka dapat disimpulkan terdapat hubungan yang signifikan antara X1, X2 secara bersama terhadap Y. Kita masuk ke rumus berikutnya ya. Silakan Anda baca juga dengan perlahan dan Anda simak, Anda pahami apa yang saya sampaikan ini. Oke, kita masuk kepada salah satu contoh bentuk penelitian korelasi ganda di olahraga. Ini merupakan data lengkap ya, skripsi yang berjudul kontribusi daya ledak otot lengan dan kelenturan terhadap konstruk forehand. Nah, sebelum kita masuk ke rumus, kita siapkan ini semua dulu. X1, X2, Y, ini data mentah namanya, data mentah. Data mentah sampel itu semuanya 20 orang ya, 20 orang sampelnya. Kita masukkan data mentah, apa hasil yang kita dapatkan, kita masukkan ke tabel ini dulu. Ya. Kita masuk ke tabel, baru kita masuk ke tabel berikutnya nih. Ini tabel berikutnya, tabel persiapan atau tabel penolong, tabel persiapan perhitungan ya. Nah, ini bisa Anda lihat di sini, bisa sesuai dengan Excel ini ya. X1, X2, Y tadi ini dia ini ya. Kemudian X1 kuadrat di kolom yang kelima ini ya. Kolom yang kelima X1 dikuadratkan, X2 dikuadratkan, kolom ke-6 ya, itu hasil X2 dikuadratkan. Sedangkan kolom yang berikutnya Y kuadrat, jadi Y yang dikuadratkan ya, itu dituliskan itu hasilnya. Berarti 26 dikuadratkan 676 ya.
Sedangkan X1 kolom yang berikutnya, X1 dikali X2 berarti hasil perkalian X1 dengan X2 ya. 6,4 kali 15 hasilnya 96. Sedangkan X1Y berarti X1 dikali dengan Y ya. 6,4 dikali 26 dapatnya 166,4. Sedangkan X2Y ya berarti X15 dikali 26 hasilnya bisa Anda lihat di tabel yang sudah disediakan ya, berarti 390 ya. Data ini Anda masukkan ke Excel ya, nanti Anda jumlahkan semuanya. Penjumlahan ini bisa Anda gunakan dengan Microsoft Excel ya. Ini jumlah 158, 396, 51 itu jumlah dari keseluruhan data itu ya. Dijumlahkan semuanya. Baik dari X1, X2 ya. Dan inilah nanti yang data ini yang akan Anda gunakan nanti ya dalam melakukan atau dalam mencari rumus R. Baik X1, X2, dengan X ya. Cari semuanya, min, standar deviasi, median, modus, maksimum, min. Itu gampang ya, tinggal cari di Excel tuh selesai ya. Itu cara korelasi ganda. Kita siapkan semua data dulu ya. Setelah itu kita masuk ke perhitungan koefisien korelasi ya. Itu kita cari X1 dengan X2 dulu ya. Kita masukkan dari data bantuan tadi, kita masukkan ke tabel ini sehingga dapatkan 20,158. Itu asalnya dari tabel bantuan tadi ya. Anda masukkan ke sini supaya memudahkan nanti dalam mencari rumusnya R X1 X2 ya. Anda masukkan ke rumus yang di bawah tabel ini ya gitu. Ini N-nya 20, X1 158, X2 390, X1 kuadrat 1274,43, X2 kuadrat 7858, X1 dikali X2 31 117,8. Itu sigma semua. Sigma berarti jumlahnya semuanya ya. Jumlahnya semuanya. Dan hasilnya itu dari data bantu tadi ini 1274 ini. Ini ya, data bantu ini semuanya. Data bantu ini ya, Anda masukkan ke tabel bantuan kita yang berikutnya. Setelah itu Anda masukkan ke sini ya. Ini contoh X1 X2 jumlahnya berapa? 3117,8 ya. Anda masukkan ke sini mana X1 X2 ya. 31178 ya. Kemudian masukkan ke rumus. Masukkan ke rumus korelasi atau hubungan X1 dengan X2. Gunanya tadi untuk mencari korelasi ganda. Korelasi ganda ya. Jadi statistik ini kita berbicara mungkin ya, kita bicara pasti ya. Setelah itu kita cari didapatkan hasilnya 0,4130. Itu kita simpan dulu. Hitungnya 0,4413 ya. Kemudian kita masuk yang kedua ya. X1 terhadap Y ya. Masukkan lagi rumus bantuan yang kita butuhkan. N-nya X1, ini karena kita X1 dengan Y, cari X1 sigma X1, sigma Y, sigma X1 dikuadratkan, sigma Y dikuadratkan, sigma X1 kali Y. Kita masukkan ke data bantuan ini supaya memudahkan kita dalam melakukan penelitian ya. Kemudian ini kita masukkan ke rumus ini nanti ya, ke rumus yang di bawah tabel ini ya. Di bawah ya, masuk ke rumus ini ya. Masuk ke rumus ya. Ini N sigma X1Y ya. 20 kali 47,39,9 dikurang 158,1 dibagi 5,92 ya. Ini akar ini ya, dibagi akar 20 kali 1274,43 dikurang 158 dikuadratkan dikali 20 dikali 179,18 dikurang 592 dikuadratkan ya. Nah, dapat hasilnya ini 12 ya. Dapat hasilnya ini 12,02,8 dibagi akar itu ya. Hasil yang kolom yang itu ya, hasilnya di bawah ya. Hasil di bawah ya.
ngasihnya itu ya 4,92, sedangkan yang hasil yang ini 78,96. Nah, kita masukkan, kita lanjutkan pencarian dan dapatnya R hitungnya 0,60,98 ya, 0,60,98. Didapatkan R hitung R1Y 0,6098. Nah, ini kita bisa disimpulkan bahwa R tabelnya 0,44 ya, ternyata R hitung ini lebih besar daripada R tabel, sehingga dapat kita simpulkan terdapat hubungan yang signifikan antara daya ledak otot lengan dengan kemampuan ground stroke forehand ya. Ini dibuktikan dari R hitung lebih besar daripada R tabel ya. Nih ya, dengan kemampuan forehand ya. Ya, pada berikutnya kita berlanjut. Kalau judul skripsi Anda mengenai korelasi hubungan, Anda mencari T ini, T hitung untuk mencari signifikan ya, untuk mencari signifikan. T ini R tadi, N kurang 2, 1 kurang R kuadratkan, dapatkan hasilnya T hitung 3,2737. Ini R dari hasil RX1Y tadi ya. Kita masukkan ke T, bahwa T hitung besar T tabel, bahwa ini salah ini ya. Jadi HO ini ya, HO betul ya, HO ditolak, HI terima ya. Nah, kalau Anda langsung judul skripsi Anda mengenai kontribusi, Anda langsung ke sini, rumus K ini determinan ya, R kuadrat dikali 100%. Nah, ini R tadi 0,60,96 dikuadratkan dikali 100%, sehingga dapat dihasilkan 37,16%, sehingga dapat disimpulkan bahwa kontribusi dari ledak otot lengan terhadap kemampuan ground stroke forehand 37,16%. Nah, inilah kalau Anda judul Anda itu mengenai kontribusi. Kemudian kita lanjut ke X2 terhadap Y. Ini dah X2 terhadap Y seperti ini ya. Kita masukkan lagi ke tabel bantu, N-nya berapa? 20, sigma X1 ya, sigma Y2 bisa Anda baca ya. Kita masukkan lagi ke rumus ya, dan kita dapat hasilnya seperti ini ya. Nah, didapatkan nanti T hitungnya 0,617, R tabel 0,44. Jadi R hitung besar pada R tabel. Jadi dapat disimpulkan HA diterima, nih HA diterima ya, HO ditolak ya, karena R hitung lebih besar daripada R tabel. Maka dapat disimpulkan terdapat hubungan yang signifikan antara kelenturan pinggang dengan kemampuan ground stroke forehand ya. Ini dibuktikan karena TR hitung lebih besar daripada R tabel ya. Dan setelah itu untuk menjadi signifikan kita kembali lagi ke sini ya. Uji signifikan yang X2Y ya, ini R yang X1 X2Y tadi kita masukkan ke rumus T hitung nih. R akar N kurang 2 per 1 kurang R kuadrat. Dapatkan T hitung 3,36. Nah, ya. Kalau Anda, saya ulang tadi, kalau Anda kontribusi langsung ke kontribusi ya. Nah, ini R di kuadrat dikali 100% dapatnya 38,07%. Jadi kontribusi kelenturan 38,7% pada terhadap ground stroke forehand. Jadi kita masuk ke berikutnya, menguji hipotesis ketiga, hubungan secara bersama-sama atau kontribusi secara bersama-sama antara X1 dengan X2 terhadap Y ya. Baru kita masukkan rumus yang pertama tadi ya, kita butuh tabel lagi. Kita masukkan tabel ini ya. Ya, ini R-nya berapa? RX1 X2 RX1 ini nah, ya, dapat kita masukkan ke rumus ini, rumus yang RY12 ya. Nah, ini dapat hasilnya 0,722 ya. Sedangkan R tabel 0,44 ya. Jadi didapatkan 0,722, sehingga dapat kita simpulkan bahwa R hitung lebih besar daripada R tabel. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara X1 X2 secara bersama-sama terhadap Y, atau dari ledak otot lengan dan kelenturan pinggang terhadap ground stroke forehand dengan angka 0,722 ya. Jadi HO tolak, HI terima ya. Dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan secara bersama-sama antara ledak otot lengan dan kelenturan terhadap kemampuan ground stroke forehand tenis lapangan ya.
karena R hitung lebih besar daripada R tabel. Dan kita masuk ke uji F. Uji F atau uji signifikan untuk korelasi ganda bukan pakai T lagi, tapi kita pakai uji F. Rumusnya R kuadrat per K dibagi 1 kurang R kuadrat dibagi N kurang K kurang 1. Nah, ini hasilnya 0,72 ini adalah hasil dari R tadi, R besar tadi, ya. 0,72 dikuadratkan dibagi 2, 1, ya. Yang terlihat di rumus didapatkan R hitung itu 9,28 ya. Nah, ini dapatnya hasil. Setelah kita lihat F tabel, itu N kurang K kurang 1, ya, 3,69 ya, 3,59. Dapat kita simpulkan, ya, di sini, jika F hitung besar pada F tabel maka terdapat hubungan. Dan sebaliknya, jika tidak dapat hubungan jika F hitung lebih kecil pada F tabel. Dari hasil perhitungan diperoleh koefisien korelasi ganda uji F diperoleh F hitung ini 9,28 ya, bukan 7,94, salah itu ya. Ya. Sedangkan F tabel diperoleh dengan N kurang K, ya. Jadi 3,59. Jadi F hitung besar pada F tabel. Dapat simpulkan terdapat hubungan yang signifikan antara daya ledak otot lengan dan kelenturan pinggang secara bersama-sama terhadap kemampuan crosstalk forehand, ya. Ini kalau dalam mencari kontribusi kita sama kayak rumus tadi, R kuadrat dikali 100%. Jadi 0,72 R tadi dikuadratkan dikali 100% didapatkan 51,84%, ya. Begitulah cara mencari korelasi ganda produk Mauban. Kalau judul kita mengenai kontribusi, korelasi, ya, hubungan, kita hanya kalau korelasi sampai signifikan, kalau kontribusi kita sampai ke UJK, ya, atau determinan. Sekian, assalamualaikum.